Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya akan bahas lagi 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, atau at least juga follow Instagramnya Wisdom and Invest nih. Sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, buat teman-teman, kalau ada yang ingin tahu tools yang saya pakai ini apa, tools ini adalah tools buatannya Wisdom and Invest dan hanya aksesnya melalui Telegram. Jadi hanya bisa didapatkan melewati Wisdom and Invest ya. Bisa didapatkan dengan dua cara nih. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Itu yang pertama. Tentu kalau jadi member fasilitasnya komplit ya. Itu ada screener, ada tools atau automatic charting, lalu juga ada stock pick. Teman-teman mau konsultasi portofolio juga boleh, juga ada update market dan sebagainya. Pokoknya komplit deh. Tapi kalau mau yang gratis, bisa juga dengan caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Rekanan kita tuh ada 4 ya. Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Dan mudah-mudahan menyusul lagi, ada lagi nih. Tapi kejutan buat nanti aja. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya-nanya dulu, kira-kira yang cocok untuk teman-teman tuh apa ya? Mau jadi member aja atau mau menjadi nasabah aja? Tentunya kalau yang gratis sifatnya itu tentu terbatas, kecuali kalau teman-teman aktif banget bertransaksi dan memenuhi minimal transaksinya, maka bisa mendapatkan full fasilitas seperti para member juga. Nah, untuk lengkapnya mendingan teman-teman tanya dulu ya ke adminnya, jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing. Oke, lalu kita punya acara juga nih, kemarin udah ya di hari Rabu jam 8 malam. Kalau yang belum sempat ikutan, bisa ikutan di hari Sabtu lagi nanti jam 4 sore. Nah, acara ini tuh rutin ya melalui Zoom, jadi bisa langsung diskusi, ngobrol-ngobrol sama adminnya. Nanti linknya ini tuh biasa kita share langsung di Telegram dan di Instagram. Jadi bisa tinggal langsung klik. Yang penting teman-teman inget ini jamnya itu ya. Biasa sehari sebelum atau di pagi-paginya biasa kita udah share linknya itu di Telegram dan di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung dengan Telegram ataupun follow Instagramnya Wisdom and Invest. Ini contoh beberapa botnya kita. Kalau ini untuk chart ada banyak banget. Datanya tentunya real time dan bisa multi time frame sampai ke time frame 1 menit. Jadi bisa digunakan untuk fast trading juga ya. Lalu untuk screener ini juga banyak banget. Ini juga real time dan multi time frame. Lalu ini tampilan Telegram Wisdom and Invest. Hati-hati jangan sampai salah masuk ya, karena kadang-kadang ada yang suka bikin cloningan. Pastikan ini adalah grup yang asli. Jadi ini bentuk tulisannya atau pakai link aja yang ada di YouTube di sini nih. Jadi tinggal klik aja lalu bergabung. Dan biasanya ini tampilannya kalau mau request saham untuk dianalisa. Terbatas ya, hanya 15 saham karena waktunya juga terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Lalu kalau yang mau mampir ke sini hanya untuk stock pick, mungkin teman-teman agak salah tempat nih, karena biasanya saya di sini adalah untuk edukasi. Jadi ingat disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan membeli ataupun menjual. Teman-teman analisa kembali sesuai dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Kalau mau stock pick, benar-benar stock pick, hanya mau tahu pokoknya beli di mana, cut loss di mana, target keberapa, maka mendingan mampir aja ke Telegram kita. Ini ada beberapa topiknya, tinggal masuk ke informasi open account sekuritas dan stock pick ya. Di sana sudah ada tuh semua stock picknya, kita sering bagi. Baik dari sekuritas ataupun yang dari Wisdom and Invest, kita sering bagiin. Jadi silakan ya, itu bisa didapatkan di sana. Lalu ini kemarin-kemarin udah pernah saya bahas, jadi saya akan skip aja. Buat yang belum tahu, mungkin bisa lihat ke YouTube sebelumnya ya. Di bagian depan biasanya saya ada share sedikit tentang manajemen portfolio supaya terhindar dari
bukan terhindar juga ya, tapi untuk mengurangi resiko ketika ARB-nya sudah simetris. Nah, ini saya jelasin sedikit cara menggunakan tools Wisdom and Invest. Ini adalah chart andalan kita, namanya tuh Win Chart. Gimana sih cara pakainya? Ini gampang banget, tinggal 3 step aja yang teman-teman ingat. Yang pertama itu candlenya breakout dan higher high. Yang kedua volume meningkat dan momentumnya juga meningkat. Momentum meningkat itu yang berwarna biru Ben Hur ya, yang bagus. Jadi ketika setiap Senin saya share saham-saham, terus teman-teman mau tahu nih gimana sih cara milihnya, sahamnya ada banyak banget. Nah, usahakan untuk mencari saham-saham yang punya ciri-ciri ini. Sehingga ini before-nya dan saya tunjukin after-nya ya. Ini adalah after-nya. Tentu nggak langsung naik ya. Pasti dia akan koreksi ke garis win line atau ke support-supportnya. Tapi seenggaknya perjalanannya ke atas. Kita bisa swing lebih lama ya ketika dia punya ketiga ciri itu. Contoh lainnya kayak ini. Contoh NISP, jadi dia breakout, ini kurang kegeser ke kanan ya. Harusnya dia breakout dari area sideways ini, lalu volume meningkat dan momentumnya juga meningkat, lalu ini adalah afternya. Tuh, sempat dia breakdown, tapi kalau memang sahamnya masih bagus, kita bisa ikutan kembali ketika dia breakout lagi. Contoh lainnya seperti BRPT, dia breakout, candle higher high, volume rising, momentumnya juga meningkat. Dan ini adalah afternya ya, BRPT. Dan masih meningkat juga gitu loh si BRPT. Pani, ini contoh yang lain. Bukan ajakan untuk membeli lagi ya, semua yang ini udah lewat gitu. Ini contoh aja bagaimana cara menggunakan. Ini candlenya breakout dan candle higher high, volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat. Lalu afternya adalah ini. Nah, oh ini contoh yang lain ya. Oke, kita langsung aja masuk. Tadi udah sekilas. Satu lagi sih mungkin cara menggunakan chart GD. Saya share dulu deh cara menggunakan chart GD-nya ya. Nah, sekilas aja, sebenarnya ini ada videonya sendiri, Understanding GD Chart. Cuma kalau teman-teman susah nyarinya atau mau cari yang lebih detail, maka silakan lihat videonya. Tapi ini akan saya bahas sekilas ya. Chart GD ini adalah untuk trend following, jadi pastikan teman-teman sudah paham tentang tren dan pastikan saham itu adalah uptrend. Lalu kalau sideway, maka gunakan strateginya sama, sideway. Bukan segitiga hijau atau titik hijau, titik merah itu kita abaikan dulu ya. Strateginya tetap strategi sideway, yaitu BOS dan SOS. Urutan warna dari buruk ke bagus itu hitam, orange, hijau. Jadi yang paling jelek itu hitam. Kalau hitam berarti nggak ada sinyal entry. Kalau orange artinya spec buy dan hijau artinya entry ya. Candle kosong itu sama seperti candle up di candle normal. Candle isi itu candle down di candle yang normal. Hitam exit, tidak ada sinyal entry. Orange spekulatif buy, hold. Artinya selama candlenya warna orange berarti hold aja. Kalau candlenya hijau juga hold aja. Titik hijau itu entry, titik merah itu exit. Jadi simpelnya seperti itu ya. Mudah banget untuk digunakan. Nanti kita akan praktekin langsung nih. Kita akan lihat dulu tentu composite-nya dulu. Kita mau lihat kondisinya seperti apa. Belum ada yang berubah sejak analisa saya kemarin. Jadi dia masih berada di dalam channel ini ya, selama dia bertahan di atas 6.900 itu masih oke. Mudah-mudahan dia bisa mantul secara di candlenya sih di sini masih ada nih. Ada demand-nya, ada tekanan belinya. Mudah-mudahan dia akan kembali nih ke area 7.030-an, 7.020-an sampai 7.030-an. Kalau dia breakdown dari 6.900, closingnya di bawah 6.900, maka akan terkonfirmasi ya, ini sebenarnya ada pelemahan pada momentum. Kalau dia breakdown, maka dia akan melanjutkan menguji MA200 lagi, yaitu 6827. Ingat ya, catatannya ya, kalau dia breakdown. Kalau nggak breakdown, berarti dia masih berpotensi untuk ke atas. Oke, kita lihat foreign flow. Ini chartnya, cara requestnya gampang banget di Telegram tuh, tinggal diketikin langsung keluar. Jadi yang penting di handphone ataupun di laptop itu ataupun di tablet itu ada Telegramnya, bisa diakses kapan aja, mana aja, pakai apa aja juga bisa gitu ya. Yang penting ada Telegramnya. Untuk yang ini SD Composite itu sebetulnya area supply and demand, juga ada data NBSA-nya. NBSA itu net buy sell asing. Jadi melihat foreign flow.
Kalau kita cuma ngeliatin data yang berdasarkan angka, biasanya kita nggak bisa ngeliat ya selama seminggu terakhir itu dia outflow, maksudnya lagi distribusi atau dia lagi akumulasi. Karena kalau kayak begini kan kita lebih kelihatan nih ada rata-ratanya ya. Kalau dia hijau-hijau terus, grafiknya meningkat, itu rata-ratanya meningkat. Artinya ada inflow. Kalau begini, ini lagi outflow ya, karena rata-ratanya dia menurun. Tuh. Jadi lebih kelihatan gambaran secara besarnya itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke saham aja yang di request. Pertama itu Tugu. Saya pakai dua chart ya, chart Win dan chart GD. Chart Win ini chart andalan kita, sedangkan kalau GD ini biasa digunakan oleh nasabah. Makanya karena nasabah mungkin nggak mau yang ribet-ribet ya, kita kasih chart yang simple banget. Tapi kalau mau chart yang eh, lebih kompleks, kita juga ada chart lainnya. Jadi nggak cuma satu chart doang yang untuk nasabah. Ada beberapa chart, ada siklus sektoral juga. Nah, tapi kan waktunya nggak cukup, jadi saya nggak mungkin jelasin semua. Kalau mau tahu semuanya, maka silakan ikut acara Zoom-nya. Itu lebih lama, waktunya lebih panjang. Kalau yang di sini, ini chart untuk nasabah juga ya, ada frekuensi analyzer-nya. Nah, saya tapi akan jelasin yang win aja dan menggunakan GD. Menggunakan chart win, seperti yang tadi udah saya jelasin ya, yang bagus itu sinyal entry ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi kalau berwarna titik pink seperti ini, artinya dia lagi sideway. Kalau lagi sideway, kita harus tentuin area sideway-nya ya. Area sideway itu kita tinggal kotakin aja, karena support resistnya udah dibikin ini sama si sistem. Ini support resist tuh. Ada garis-garisnya udah digarisin, jadi kita nggak perlu repot-repot tarik garis lagi. Ini jadi resist, ini jadi support. Kenapa di sini? Karena dia mantulnya waktu itu sebelah sini ya. Ini udah mulai deket ke support 1200, barangkali dia mau mantul lagi nih. Kalau mantul maka mau spek buy silakan. Tapi kalau closing di bawah 1200 jadinya nggak bagus ya. Sebaiknya hindari dulu. Jadi support 1200, resist 1255, 1295, 1355. Ini fast trading aja karena belum ada momentumnya ya. Kita manfaatin pantulannya doang. Jadi ketika dia mantul, kita take profit. Kecuali dia mampu break dari sini lagi nih, 1335, maka jadinya bagus lagi. Jadi menarik. Kebalikannya kalau dia breakdown, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Dia lagi zigzag ke bawah. Sebaiknya kita hindari dulu ya. Chart selanjutnya. Kalau chart ini, ingat ya, kita harus paham tentang tren. Karena dia trend following, maka kita sebaiknya pilih saham uptrend. Kalau dia sideway, dan ciri-ciri sideway itu adalah ketika dia bolak-balik di dalam dua garis. Ini garis, ini garis. Dia kan bolak-balik situ ya. Sehingga kita gunakan strategi sideway. Pause dan SOS. Beli di support, sell on strength atau jual di resist. Supportnya 1200, ini juga ada support lagi 1175, resist 1285, resist 1340. Garisnya warna hijau, makanya angka yang di kanan juga hijau. Garisnya coklat, maka angka yang di kanan juga coklat. Gampang kan ya menggunakannya? Simple banget kok, nggak ribet-ribet. Sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest. Analisa cepat tanpa ribet. Kita mulai yang kedua yaitu Pegas. Nah, cara analisanya sama, yaitu kita tinggal lihat momentumnya aja yang paling simple nih. Sebetulnya kita bisa pakai banyak informasi dan banyak teknik, tapi saya kasih yang simple-simple aja. Yaitu kita tinggal lihat momentum. Momentumnya sebetulnya ini cukup oke, menarik ya, karena momentumnya ada perbaikan. Hanya aja candlenya hari ini yang nggak bagus nih. Selama dia momentumnya masih merah, masih berpotensi untuk sideway, nggak langsung artinya dia balik arah ya. Sebetulnya kalau kita bottom fishing biasanya sih memang mengincar momentum yang merah begini. Nah, jadi di support, lalu momentumnya merah, kita spek buy-nya di sana. Sehingga kemarin harusnya kita udah cuan. Dan hari ini kalau jadi jarum begini, ini artinya tekanan jualnya besar. Ya, jadi berpotensi balik lagi ke support. Karena dia belum ada momentum nih. Dia akan berpotensi kembali ke supportnya. Supportnya di ini ya 1370 itu garis win, 1350 sampai 1330 itu area support. Resist di 1480 dan MA 200 1500. Itu resist dan supportnya.
Jadi kalau baru mau entry, saran saya sih mendingan nunggunya di support ya. Support 1350 sih lebih oke. Jadi lebih low risk lagi. Kalau sudah keburu entry, maka mudah-mudahan teman-teman sudah taking profit tadi karena candlenya candle bearish. Oke, menggunakan chart gini kemarin spek buy, tapi ini kena resist ya. Karena dia berada di dalam dua garis ini berarti dia berpotensi untuk sideways. Sehingga kalau mau incer, mendingan incernya di dekat-dekat support 1350 sampai 1330 tadi itu. Dengan resist ya ini jadi resist ya nih 1475 sampai 1480. Kita lanjut ke PGEO. PGEO momentumnya terjadi pelemahan, tapi dia tertahan ya di support yang sebelah sini. Support berapa tuh? Kemarin 1150. Dia tertahan di support itu. Selama dia bertahan di support itu sebetulnya masih menarik. Sini ya. Kecuali dia breakdown lagi jadinya kurang oke. Nah, tapi momentum ini belum meningkat lagi nih. Lebih bagus kalau dia kembali naik ke atas garis win line. Berpotensi untuk kembali menguji 1455. Jadi yang mau spek buy boleh-boleh aja. Spek buy-nya dekat support ya. Ini support 1000 berapa tadi? 1150. Jadi spek buy dekat 1150. 1150. Nggak usah pas-pas ya, deket-deket aja karena belum tentu juga 1150-nya itu kesentuh. Jadi cicil aja sedikit-sedikit. Ketika dia mantul, maka boleh jual sebagian. Kalau dia breakout dari 1260 itu jadi resist. 1260 itu jadi resist. Kalau dia breakout, maka boleh ikutan juga. Misalnya belum beli nih, ternyata dia breakout 1260. Nah, ini boleh ikutan juga. Cukup menarik kalau dia kembali ke atas 1260 atau di atas garis win line ya. Ini sebutannya garis win line. Kalau dia ke atas ini, mudah-mudahan dia bisa kembali menguji 1455-nya. Tapi kalau dia tidak balik, malah jebol, exit. Kita gunakan chart GD, di sini ada support 1145, karena dia mantul di support itu, sebetulnya boleh kita buy on weakness. Ini sih secara candle dia belum ada spekulatif buy-nya ya, belum ada titik hijaunya. Tapi kalau dia bertahan di atas ini, nanti lama-lama juga pasti akan keluar tuh titik hijaunya atau berwarna candle orange, sehingga dia menjadi spekulatif buy. Jadi ditunggu aja ya, atau mau spek buy dekat-dekat sini, silakan. Stop loss-nya tentu di bawah itu, di bawah 1145. Ya, kita lanjut ke PANI. Oke, untuk PANI ini menarik kembali karena dia break lagi nih. Jadi cukup menarik ya. Harusnya cara entry-nya adalah ketika dia breakout. Jadi strategi buy-nya itu, caranya itu BOT, buy on breakout. Angkanya tentu di angka resist ketika breakout itu, atau at least di angka VWAP-nya. Jadi harusnya kalau mau entry-nya begitu. Atau pakai automatic trading biasanya kan, pakai automatic langsung antri di angka resistnya itu. Jadi buy on breakout itu nama strateginya. VWAP-nya ini 40-70 kita buletin ya sesuai fraksi. Closing-nya 4130 jadi agak jauh di atas VWAP. Mungkin teman-teman kalau mau entry buy on weakness aja, barangkali dia akan kembali ke bawah dan menguji supportnya lagi ya. Sehingga kita bisa buy on weakness aja. Jadi supportnya 3780 atau low hari ini. Kenapa pakai low hari ini? Karena biasanya saham-saham yang strong up, dia akan bikin higher high kayak tangga ke atas sehingga low kemarin itu tidak akan pernah ditembus. Jadi kalau ditembus, tembus sekali, tembus dua kali, jadinya pembalikan arah seperti itu. Oke, jadi selama dia di atas 3780 ini masih bagus. Resistnya yaitu di 4290 or even more. Jadi yang udah punya, yang udah entry, tinggal pasang trailing stop aja ya. Hari ini 9%, jadi no worries lah. Pasang trailing stop 3% di atas modal itu juga boleh, atau 5% di atas modal itu juga boleh.
Nah, jadi tergantung nih entry-nya teman-teman tuh di mana hari ini. Ini masih oke ya. Hari ini candle higher high, volumenya besar di atas rata-rata, momentum kembali menguat. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Coba kita lihat GD-nya. GD-nya tuh kemarin juga muncul titik hijau ya. Dan itu menjadi support yang ini nih. Area breakout menjadi support 3870. Dan low hari ini juga menjadi ini 3870, low hari ini 3780. Itu dua angkanya kebalik. Aduh, hampir salah lihat. Jadi 3870 dan 3780 itu adalah supportnya ya. Oke, kita bisa juga pakai time frame kecil nih kalau misalnya mau entry di suatu saham. Cuma kalau time frame kecil misalnya hourly atau 5 menit berarti kita tradingnya exitnya pakai 5 menit juga ya atau pakai hourly. Jadi jangan entry di 5 menit, exitnya di daily. Salah itu. Harusnya entry di 5 menit, exit 5 menit. Entry hourly, exitnya hourly. Begitu pula dengan di daily ya. Untuk hourly-nya ini ada batasnya nih. Selama di atas 4.000 masih oke. Tuh, berarti masih di atas garis win line. Cara pakainya sama sih. Ini ketika dia breakout, momentumnya meningkat, ada volume. Nah, itu bisa sebagai titik entry juga. Ya, cara menggunakan hourly sama aja seperti di daily ataupun di weekly ataupun di 5 menit itu semua sama aja cara pakainya. Kita lanjut seger. Nah, tadi udah lihat kan yang segar ya, yang seger-seger. Untuk seger itu, kalau udah kayak gini, ya tinggal pasang trailing stop ya. Kalau baru mau entry, udah ketinggalan jauh banget. Sehingga teman-teman, untuk mau entry jangan pasang trailing stop jauh-jauh. Hari ini kenaikannya 10%, berarti risk-nya itu udah 10%. Karena low hari ini 17.30 itu menjadi batas stop loss-nya kalau baru mau entry. Atau bisa pakai di daily di hourly ya. Kita cari support hourly-nya dan itu kita gunakan sebagai stop loss-nya kalau baru mau masuk. Atau kita gunakan VWAP-nya 1890 karena closing-nya 1950. Jadi VWAP ini apa sih? VWAP ini volume weighted average price atau harga rata-ratanya. Ada kecenderungan suatu harga itu bolak-balik di VWAP-nya ini, sehingga kita bisa gunakan untuk titik entry. Jadi kita bisa entry di 1890 misalnya antri ya. 1890 lalu stop loss-nya kita cari di support hourly misalnya atau 17.30-nya kita gunakan sebagai stop loss. Cuma ingat ya harus dihitung lagi itu berapa persen tuh jaraknya. Kalau kejauhan lebih dari 5% mungkin bisa atur money management. Pokoknya kerugian itu jangan lebih besar dari 5% ya. Sebisa mungkin. Jangan lewat dari 5%. Resistnya ini 1995 tentunya udah sky is the limit nih. Jadi nggak perlu pikirin dia mau kemana. Kalau udah punya dari bawah tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, ini high risk ya udah telat banget gitu. Mungkin kalau ya seperti yang tadi saya bilang, kalau mau baru mau entry, pasang stop loss-nya agak pendek, atau cari lagi saham lainnya, gitu kan ya. Nah ini juga, ini sempat exit nih, tapi eh, akhirnya ada sinyal untuk entry lagi. Jadi ini false break ya, itu false. Tuh, ini kalau kita pakai garis win line, dia belum pernah closing di bawah garis win line. Dia kembali ke atas garis win line terus. Jadi selama mau kita pakai garis win line sebagai trailing stop itu juga boleh. Oke, jadi masih oke ya, segernya di hold aja. Kalau baru mau masuk seperti yang tadi saya share caranya tuh. Kios. Kita lihat kios. eh Transaksinya tidak liquid karena rata-rata yang saya lihat tuh rata-rata ya bukan transaksi hari ini doang. Karena kalau cuma satu hari nggak serius artinya dia bisa aja entry hari ini besok udah exit. Yang saya lihat itu rata-rata transaksi. Jadi rata-rata transaksi kalau masih di bawah 1 miliar kurang oke sih buat saya ya, kurang menarik. Mendingan cari saham lain walaupun gorengan tapi dia udah liquid, volume terjaga, ada momentum dan
teknikalnya atau candlenya higher high juga bagus seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau mau cari saham gorengan pun yang bagus ya, eh, karena kalau nggak liquid, rata-rata transaksinya kecil, belum tentu dia akan bertahan lama. Dengan chart GD kita bisa lihat ya, dia berada di dalam dua garis nih, berarti berpotensi masih sideways. Coba kita lihat kalau dengan momentum, yang tadi dengan momentum pun masih titik pink ya, sehingga memang mereka lagi sideways, masih sideways si kios ini, dengan area sideways-nya di 63 sampai 74. Atau high hari ini juga bisa ya sebagai resist yaitu 79. Nah, tapi ingat sekali lagi saham ini saham high risk dan tidak begitu liquid, jadi gampang banget untuk dinaikkan ataupun diturunin. Tadi supportnya udah ya, 63, 65, resistnya 73, 74, 79, dan 85. Biasanya kalau yang nggak high risk ini, paling kita bisa gunakan haki-haki nih. Nah, jadi kelihatan di 5 menitnya biasanya. Kenapa pakai haki? Karena kelihatan berapa banyak yang haka, berapa banyak yang haki. Jadi kelihatan ya, sebelah sini ada spike. Frekuensi spike itu artinya ada transaksi yang besar. Cuma kita perlu konfirmasi tetap dengan adanya yang haka. Karena kalau di haka artinya harganya bergerak naik ya. Kalau di merah-merah begini, jadi kalau hijau-hijau artinya HK atau ada yang beli atau HK itu singkatan dari hajar kanan. Jadi dia beli tanpa antri. Kalau merah-merah artinya ada yang jualan, ada yang haki atau hajar kiri. Dia jual di bid tanpa antri. Seperti itu. Nah, ini jadi kelihatan nih harga masih bergerak turun dan adanya buangan. Jadi kita pakai yang 5 menit ya untuk fast trading aja. Karena sahamnya juga nggak liquid gitu. Jadi begitu ada yang buang barang ya kita harus ikutan kabur. Betul ya? Kita lanjut ke harta, HRTA. Untuk HRTA, di sini sudah terlihat dia udah keluar dari trennya, dia patah tren, momentumnya juga sudah mulai nggak oke ya. Ini di support, ini ada support nih, tadinya 478, momentumnya juga masih berupa titik pink. Biasanya kalau lagi begini tuh kita harus pastiin dulu, dia mantul nggak? Kalau dia mantul baru kita spekulatif buy. Tapi kalau dia breakdown, ini kasusnya breakdown, kita skip dulu, apalagi momentumnya menjadi merah ya. Kita skip dulu sampai nanti ada sinyal pembalikan arah. Pembalikan arah itu ketika momentumnya berwarna merah tua, baru kita spekulatif buy lagi. Atau kita menunggu sampai muncul candle-candle pembalikan arah. Atau dia udah terhenti nih penurunannya. Ini seperti doji, ini sebetulnya udah penurunannya udah terbatas, tapi ternyata dia kembali bikin down lagi ya. Jadi harusnya pasang stop loss nih. Kalau misalnya mau spek buy di situ, kita pasang stop lossnya. Jadi candle-candle pembalikan arah itu salah satunya doji, yang kedua itu hammer, yang ketiga inside bar. Seperti ini. Jadi ini ya, candle-candle pembalikan arah. Atau menunggu momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Atau tunggu aja ketika ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Itu lebih aman lagi. Jadi ini skip dulu ya, hartanya agak kurang oke nih. Meskipun ada support-support, ini support juga nih, 448, 434, tapi kita tunggu tunggu dulu sampai dia mantul, baru spekulatif. Kalau enggak, nanti jadinya malah nangkep pisau jatuh. Contoh yang GD. GD juga candlenya hitam ya. Biasanya kalau di support, candle hitam, kita bisa menunggu sampai muncul candle orange, baru kita spekulatif buy. Jadi muncul titik hijau dulu, maka kita spekulatif buy. Tapi ini enggak ya, dia enggak muncul titik hijaunya, dia candle hitam terus. Artinya belum ada sinyal untuk entry. Support selanjutnya ada di 444, tuh ini kelihatan. Jadi kita tunggu aja sampai ada mantul atau candle orange baru spek buy. Kalau enggak, jangan, hindari ya. Kita lanjut UNVR. Untuk UNVR, momentumnya masih merah juga, jadi belum oke. Mau turun sampai kemana, kita susah juga sih ya. Karena saya alirannya kan alirannya teknikal.
Kalau misalnya teman-teman mau cari di harga wajar, maka coba cek ya, itu harga wajarnya di berapa. Setahu saya sih ini masih termasuk mahal, karena PBV-nya itu juga masih di atas 1 malah ya. Jadi si UNVR ini secara valuasi masih mahal. Jadi terkadang kita tuh harus, kalau misalnya tuh PBV-nya masih 34, jadi memang masih mahal juga nih. Jadi hindari aja ya. Kalau teman-teman mau invest pun harusnya gunakan analisanya analisanya itu analisa fundamental. Jadi cari di harga wajarnya itu berapa. Harga worth it-nya berapa. Kalau secara teknikal ini juga belum oke karena masih berwarna merah momentumnya. Kita skip dulu. Spike buy-nya kapan? Spike buy-nya ketika momentum berwarna merah tua dan semakin mengecil. Tapi ingat spike buy ya, dan karena masih merah bukan berarti dia masih bagus. Bukan berarti dia bagus, bukan berarti dia pasti balik arah. Bisa jadi ya kayak gini, dia cuma sideways di sini lalu turun kembali. Oke. Jadi masih belum oke ya, tunggu aja sampai momentumnya berwarna merah tua baru kita spike buy. Ini menggunakan chart gini juga dia masih candle-nya candle warna hitam, jadi masih belum oke. Spike buy itu ketika dia muncul titik hijau dan di area support. Jadi UNVR masih belum oke, mau sampai kemana saya nggak tahu. Coba cari valuasinya, kalau hitung valuasi mungkin murah sekali ya, karena sekarang PBV-nya aja masih tinggi. Coba kita lanjut ke POWR. Untuk POWR ini juga nggak liquid, transaksi hari ini di 0,9 miliar, rata-rata transaksi di 2 miliaran. Tuh volumenya masih loyo ya, rata-ratanya masih loyo tuh. Kecuali dia volumenya sudah meningkat, dan momentumnya meningkat, candlenya higher high, ini baru menarik. Saat ini belum menarik buat saya. Kalaupun nanti harganya naik, saya akan menunggu sampai serius. Keseriusannya dari mana? Yaitu contoh ya, seperti sebelah sini. Ketika volumenya mulai semakin meningkat rata-ratanya, momentum meningkat, candle higher high. Ini memang sempat turun ke bawah, ini mulai meningkat lagi. Breakout, nah, jadi kan masih oke ya. Itu lebih menarik. Cuma kalau melihat chartnya sih saya lebih tertarik saham lain daripada si POWR. Oke. Untuk chart GD, dia masih sideways, tapi garisnya belum terbentuk nih di area 2 sini. Karena sideways, ini juga momentumnya belum ada ya, masih berupa titik pink, jadi dia lagi sideways, maka strategi sideways. BOS dan SOS. Sebagai trader, saya biasanya sih tidak akan memilih saham seperti ini, saya akan memilih yang ada 3 ciri itu. Candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Nah, jadi ini supportnya 745, 740, resist di 770, 780. Sampai ini ada trend up-nya juga nih, 790 ya. Itu resist-resistnya dan support-supportnya. Next, kita ke laju. Laju, laju ini high risk ya sahamnya. eh Kelihatan dari mana, tahu dari mana, karena bentuk candlenya seperti itu. Dia lagi strong down, memang sempat naik, tapi nggak begitu serius nih. Dia masih mau menguji support dulu. Supportnya yaitu di 65 dan 56, itu area support. Ada momentum, volumenya sih juga lumayan oke volumenya, tapi ya gitu, volatil ya, high risk. Kalau mau spek buy, mungkin spek buy di 65 ataupun 56. Dan ingat ya, disiplin untuk pasang stop loss. Oke. Resist tadi kita pakai yang satu lagi nih. Ini tadi supportnya udah ya, resistnya. Kalau pakai GD sih dia udah candle hijau nih, harusnya sudah menarik. Titik hijaunya udah muncul sejak lama. Dan supportnya dia di 67, resistnya di 97. Kalau mau spek buy-nya mendingan dekat-dekat support ya, sehingga lebih resikonya lebih kecil ketimbang kita entry di atas. Untuk laju, kita lanjut BRMS.
BRMS dia masih trend up, dia menguji support sebelah sini 199, momentumnya sih lagi melemah ya. Dan BRMS ini kan masuk ke FTSE nih. Ingat pantau ya daftar yang ada di daftar FTSE ini apa aja. Karena kalau yang udah keburu naik, ini kan dia memang masuk ya inclusion ke saham small cap. Tapi ingat kalau dia udah apa tuh namanya? Ketika harga udah bergerak duluan, takutnya begitu effective date malah terjadinya kebalikannya seperti itu. Ini terakhir di Jumat ini nih, besok tuh hari besok ya. Besok Jumat. Waduh, Jumat Keramat. Hati-hati, saya lupa remind di depan ya ketika bahas composite besok Jumat Keramat. Tapi ya kita nggak perlu khawatirin itulah selama kita entry di saham yang tepat ya. Kalau kita entry-nya saham uptrend pasti oke-oke aja sahamnya. Jadi BRMS pantau ya besok takutnya begitu efektif date hari Senin opening ternyata dia turun. Khawatirnya. Nah, cuma kalau dia nggak breakdown ya bagus. Artinya dia bisa naik lagi. Oke, yang udah punya pasang trailing stop, yang baru mau entry mendingan wait and see aja dulu. Menggunakan chart GD, dia sih candlenya masih warna hitam ya. Tapi kalau kita tarik tren, sebetulnya dia lagi di area support trend. Kalau dia masih bertahan di atas support trend itu masih oke, kecuali dia patah. Kalau dia udah patah trennya, maka dia akan menuju ke support sini 186 188 dengan resist 214 224. Kita lanjut ke friend. Friend ini sempat saya share udah lama banget ya ketika momentum berwarna biru Ben Hur yang pertama. Nah, happy cuan bagi yang udah pernah entry, ini sempat ke 67 68 nih. Jadi harusnya udah cuan ya. Kalau misalnya teman-teman entry-nya di sini, cuma waktu itu memang pas hari Senin saya bilang friend ini agak lemot ya. Jadi bisa juga pilih saham lainnya selain si saham friend gitu. Eh iya benar ada friend. Nah, tapi masih menarik sih sebetulnya selama dia bertahan di atas 59. Selama bertahan di atas 59, ingat ya. Momentumnya agak melemah, tapi dia masih di atas garis win line. Kalau dia mantul dan bertahan di atas 59, maka berpotensi untuk uji 6769 lagi, 6768 lagi, atau bahkan ke 7072, dan kita cek weekly-nya ya. Coba cek weekly-nya. Soalnya di weekly volumenya lumayan juga tuh. Nah, jadi cukup menarik selama dia bertahan di atas garis win line. Kalau nggak bertahan tuh seperti ini ya. Contoh sebelumnya nih, dia nggak bertahan di atas garis win line, maka dia turun kembali. Nah, cuma waktu itu volumenya memang nggak wah banget. Nah, yang ini volumenya lumayan. Wow. Jadi mudah-mudahan agak serius sih tren ini. Mana tadi weekly? Weekly. Nih weekly-nya volumenya lumayan ya, cuma memang belum ada volume juga. Dia masih sideways juga. Momentumnya juga belum ada. Sehingga kita masih perlu konfirmasi. Kalau dia breakout at least ke 74, 79, 82 atau bahkan ke MA 200 di 86. Itu area-areanya ya. Secara tren besarnya masih downtrend. Menggunakan chart GD, dia sudah muncul titik hijau sejak di sini nih. Nah, supportnya juga cukup jauh, yaitu 5554. Resist di 68. Sama ya resistnya ya. Candlenya sih masih hijau, masih oke. Tapi kan dia masih sideways, sehingga kita gunakan strategi sideways. Kalau kecuali dia sudah uptrend, kecuali dia udah breakout ya, bikin higher high lagi di sini, maka tinggal di hold dan follow the trend. Oke, jadi friend masih menarik. Ingat di atas 59. Kalau di bawah 59 jadinya agak kurang oke. Lanjut Dewi. Kenapa dengan Dewi? Chartnya di 68 terlalu kecil nih. Coba aku lihat dulu ya. Ternyata Dewinya kena suspend ya. Saya nggak tahu nih. Jadi ya mau gimana ya? Apa yang mau dibahas? Saya bingung kenapa ini dijadikan request waktu di Telegram.
dijadikan request oleh teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa nih. Jadi saya skip aja ya untuk si Dewinya. Kalau nanya saya yang sahamnya kayak gini nggak bisa ada yang dibahas karena nggak ada teknikalnya juga. Dia lagi kena suspend nih, udah cukup lama. Saya nggak ngikutin saham-saham yang begini. Jadi kalau saham-saham yang apalagi udah tuh harusnya udah exit ketika terjadi begini ya. Saya makanya nggak pernah entry di saham-saham yang lagi repo begini juga. Jadi eh, nggak tahu saya nasibnya gimana, saya nggak pernah ngikutin. Mudah-mudahan sih yang nanya saham ini nggak nyangkut di saham ini ya. Oke, kita skip aja dan akan saya kasih bonus satu lagi deh kalau begitu, karena Dewinya ternyata begitu. Jadi Dewinya nanti saya coret, saya ganti Tekim aja nih. Ternyata Dewinya kena suspend. Oke, saya ganti ya ke Tekim aja. Untuk Tekim, ini so far masih oke ya. Masih menguji resist juga sih. Dengan resistnya di 9125 sampai 9375. Ini masih uptrend juga selama dia di atas support trend. Jadi angka yang ini tuh support dan resist trendnya. Kalau yang di bawah ini support trend 76, kita buletin 7675 dan 8725 itu resistnya. Momentum masih oke, volume masih oke, mudah-mudahan bisa breakout lagi ya. Ini masih oke sih tekimnya, pasang trailing stop aja. Cuma kalau untuk baru mau entry, agak high risk karena dia berada di resist trend. Kalau dia balik lagi ke support trend pun dia masih uptrend ya, sehingga resikonya sebetulnya agak besar. Kecuali teman-teman mau tradingnya tuh pendek-pendek, cuma angkanya kan ini agak mahal ya, sehingga kita kalau mau scalping agak sulit di harga-harga yang kebesaran begini, kecuali harga sahamnya tuh ratusan perak gitu. Nah itu masih enak, kita masih bisa scalping, masih bisa beberapa tick itu masih bisa cuan. Kalau yang besar begini, ini lebih bagus untuk swing. Oke, jadi tekim untuk entry agak high risk saya tidak sarankan. Jadi hanya untuk belinya di yang paling bagus itu di support trendnya. Yang udah punya tinggal di hold aja, ini masih bagus. Titik entry, ini saya jelasin sambil jelasin sedikit ya. Titik entry itu harusnya di area breakout-nya. Jadi buy on breakout, ketika dia breakout ada volume, momentum juga meningkat. Jadi strategi buy on breakout. Jadi harusnya sudah cuan, tinggal pasang trailing stop. Yang ini juga candlenya masih hijau, tinggal di hold aja dengan support di 8.300. Selama di atas itu masih oke ya. Masih bagus sih tekem ini. Kita lanjut ke Inet. Inet ini masih oke. Saham baru sih. Ini saham baru ya, karena ada ininya nih. Dia masih abu-abu gini, itu artinya sahamnya tuh baru, belum lama nih. Data historinya tuh nggak ada kalau seperti itu. Lumayan high risk ya, ekornya panjang sekali. Sempat ke 210. 210 itu maka menjadi supportnya nih. Ingat yang tadi saya bilang, ketika suatu saham itu bagus, maka dia akan bikin higher high. Sehingga low-nya itu tidak akan pernah ditembus, dan ini bisa kita bisa gunakan sebagai support. Jadi 210-nya itu adalah support ya, dan 270 ini adalah resistnya. Kalau mau trading fast trading, maka bisa pakai time frame kecil. Karena kalau mau swing panjang, saya nggak tahu nih, karena nggak ada data historinya, maka kita nggak bisa menganalisa pattern-pattern apa-apapun ya. Kita hanya bisa menganalisa menggunakan time frame kecil. Tapi kalau melihat sekilas, ini candlenya higher high, volumenya lumayan, momentumnya ada, maka masih menarik untuk si Inet ini. Menggunakan chart GD, candlenya sudah muncul titik hijau sejak di sebelah sini. Candlenya masih hijau, jadi masih di hold. Dan ini menjadi supportnya ya. Support terdekat berarti 230, 234. Low ini juga menjadi support, yaitu 210. Coba kita pakai time frame kecilnya, win in net hourly. Nah, karena cara analisanya tentu akan sama ya. Kalau menggunakan hourly, jadi datanya itu lebih panjang. Nah, cara entry-nya itu sama. Ketika dia breakout, ada volumenya dan momentumnya semakin meningkat. Oke, caranya sama. Kalau misalnya besok dia tiba-tiba balik arah, breakdown dari garis win line, ternyata dan momentumnya jadi hitam, bukan hitam, biru tua. Jadi biru tua dan semakin mengecil, artinya sudah tidak oke lagi.
Ya, jadi bisa menggunakan hak kaki juga. Misalnya hak kaki 5 menit. Kalau hak kaki 5 menit, nah ini kekurangannya kadang ya, kalau saham baru IPO itu, hak kakinya itu tidak begitu valid. Kenapa nggak begitu valid? Karena dia masih dijaga sama market maker-nya. Jadi dia mungkin masih berusaha untuk naikin harganya, maka ini akan jadi hijau-hijau semua. Atau dia naik dengan distribusi, maka akan merah-merah semua. Gitu ya. Jadi ini nggak begitu valid nih hak kakinya, nggak bisa kita gunakan teknikalnya aja. Oke, tapi so far ini masih oke ya. Secara teknikal, si Inet ini masih bagus. Lanjut ke BRPT. Tadi support resistnya udah ya, si Inet ya. Oke, BRPT. Kita masuk ke BRPT, momentumnya agak melemah, tapi dia breakout, it's okay. Walaupun momentumnya melemah, dia masih bisa tetap naik. Jadi kita harus utamakan pergerakan harganya dulu. Breakout, volumenya juga oke di atas rata-rata, maka area breakoutnya menjadi support. Dan low hari ini juga menjadi support 12.05. Selama di atas 12.05 masih oke. Support selanjutnya garis win line 1175, ini supportnya. Selama dia bertahan di atas garis win line ini masih bagus ya si BRPT. Ingat ya tadi saya kasih contoh tuh yang di depan cara menggunakan win line itu bagaimana? Cara menggunakan chart win itu gimana? Pertama candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat. See, dia masih naik juga. Tinggal pasang trailing stop aja, tapi kalau baru mau entry maka gunakan time frame kecil. Low hari ini menjadi support atau low garis win line itu menjadi support 1175. Pasang stop loss-nya itu jangan pas-pas ya. Pasang stop loss itu harus di bawahnya. Jadi kita kasih toleransi sekitar 1-2% dari bawah support. Jadi nggak kena false breakdown kayak gini tuh. Jadi jebol habis itu naik lagi. Nah, kita kasih toleransi 1-2% di bawahnya. Resist high hari ini menjadi resist 1310, 1340 dan berapa tuh? 1420. Menggunakan chart GD, sinyal entry sudah sejak sini atau ketika breakout menggunakan strategi buy on breakout atau breakout di sini buy on breakout juga. Lalu candlenya itu masih hijau, ini sempat exit sebelah sini tapi entry kembali, muncul lagi sinyal entry-nya dan masih hold ya, candlenya masih hijau, jadi di hold aja. Naik volume masih meningkat maka masih oke. Walaupun momentum agak melemah, bisa aja dia akan meningkat kembali. Masih oke ya, BRPT-nya masih bagus. Kita lihat secara weekly biar tahu target weekly-nya. Weekly 1335 masih oke tuh. Jadi cara analisanya tetap sama. Ketika momentumnya meningkat, volume meningkat tuh, ini lebih bawah lagi ya. Ketika di sebelah sini tuh, ketika breakout, jadi lebih jauh lagi. Ini masih bagus, tinggal di hold aja. Baru mau entry maka menggunakan cara yang saya tadi bilang ya, pakai stop loss-nya agak pendek, menggunakan support-support yang di situ. Jadi spec buy-nya dekat-dekat support atau gunakan VWAP. VWAP itu yang di sebelah sini ya, 1265 closing di 1280. Jadi kita entry-nya tuh jangan jauh-jauh dari VWAP-nya. Atau gunakan support di hourly, itu juga bisa kita gunakan sebagai titik entry-nya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Kalau ada yang masih bingung, maka jangan lupa untuk drop pertanyaannya di kolom komentar, tapi mungkin agak slow respon ya. Kalau mau lebih fast respon lagi di Telegram, dan jangan lupa tag nama saya. Cara tagnya itu pakai Akeong Juliati Lee, sehingga saya bisa notice. Kalau nggak di tag nama saya, maka takutnya ketumpuk ya, dengan chat yang banyak banget. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah setia di sini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, semoga selalu cuan juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you dan bye-bye.